Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul Qurama, para kiai, wabil khusus Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, yang terhormat Sahibul Ma'had Ustadz Ansori, dan di sini juga ada sahabat saya Pak Miadi, Ketua DPRD Tuban. Dulu satu partai dengan saya, cuman setelah itu saya nggak aktif di politik, lalu menekuni kembali ke habitat saya sebagai wartawan atau jurnalis. Karena itu saya menulis buku tentang Kiai Asep ini dalam rangka juga tugas-tugas ke pesantrenan, kemanusiaan, dan tentu juga untuk edukasi publik atau masyarakat. Saya singkat saja karena sudah sore. Pertama yang ingin disampaikan, kenapa saya menulis buku ini, karena Kiai Asep ini seorang tokoh yang unik dan punya kelebihan luar biasa. Beliau ini putra kiai besar, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Abdul Halim Luwi Munding, Jawa Barat. Kiai Halim itu teman akrab Kiai Wahab Hasbullah ketika mondok di Makkah. Kemudian ketika pulang, lalu bertemu kembali di Surabaya, aktif di Subhanul Waton, di Taswirul Afkar. Beliau jadi sekretaris, Kiai Wahab jadi ketua, lalu mendirikan Nahdlatul Ulama, tentu dengan restu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi beliau ini putra pendiri Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Kiai Asep ini seorang tokoh pendidikan yang seperti disampaikan tadi, hanya dalam waktu 11 bulan, kalau menurut catatan saya 9 bulan, karena 11 bulan itu sudah dapat penghargaan, berarti 11 tahun tadi disampaikan dapat penghargaan, berdiri tahun 2006. Tapi kalau menurut catatan saya 9 tahun itu sudah luar biasa pondok pesantren beliau, dan santrinya sudah di atas 10.000. Nah, yang menarik, beliau itu mengawali dengan sangat independen tanpa bantuan siapapun. Kalau sekarang beliau jadi miliarder dan menjadi orang kaya bahkan sangat dermawan, itu juga tidak lepas dari backup atau dukungan istri beliau, yaitu Bunyai Alif Fadilah. Bunyai Alif Fadilah itu seorang berasal dari Indramayu dan sama Jawa Baratnya, cuman dinikahi waktu kelas beliau ya kelas 3 SMP, jadi masih sangat muda sekali. Nah, kalau sekarang, mohon maaf ibu-ibu, penghasilan istri Kiai Asep ini dalam 1 bulan 2 miliar. Dalam 1 bulan loh, bukan 1 tahun. Kalau digabung dengan penghasilan Kiai Asep, itu bisa sampai 6-8 miliar 1 bulan. Karena itu beliau sedekahnya waktu puasa kemarin itu dalam 1 bulan bisa sampai 10 miliar. Nah, saya nggak tahu apa ibu-ibu ini ada yang punya penghasilan sebesar itu. 100 juta ada ya 1 bulan ya? Ada? Nggak ada ya. Saya nggak bisa bayangkan ketika bapak-bapak punya penghasilan sebesar itu. Pasti yang dibayangkan cari istri baru gitu. Nah itu
Tapi bapak-bapak juga jangan berpikiran Pak Kiai Asep punya satu istri 2 miliar. Lah kalau 2 istri berarti 4 miliar satu bulan. Juga bukan seperti itu. Pak Yai ini seorang tokoh yang sangat setia sama istri beliau. Dan beliau selalu memuji-muji istrinya, terutama ya karena cantik, awet muda. Tapi kata beliau, istri saya itu awet muda karena tiap hari ngitung uang ratusan juta kan. Ya masuk akal Bu. Kalau orang mohon maaf kesulitan secara ekonomi kan apa ya, keberangas kan kata orang Jawa ya, lekas tua itu. Tapi kalau seneng bahagia apalagi hitung uang, habis maghrib selalu ngitung uang gitu kan, ya pasti awet muda kan, logikanya seperti itu. Nah yang ketiga, walaupun beliau sukses besar sekarang menjadi tokoh nasional dan populer seantero dunia, seantero Indonesia, bahkan mulai ke dunia internasional, awalnya beliau sangat miskin. Mohon maaf, tadi saya sebutkan bahwa beliau putra Kiai Abdul Halim, seorang ulama besar. Tapi ketika beliau kelas 2 SMA, beliau sekolah di Sidoarjo, SMA negeri, abahnya wafat. Beliau mondok di Sidoarjo. Nah ketika wafat itu otomatis tidak ada yang mengirimi atau tidak ada yang membiayai. Beliau drop out sampai keluar dari sekolah. Makannya dari mana? Mencari sisa-sisa santri. Bayangkan, putra tokoh besar, pendiri Nahdlatul Ulama, makannya cari sisa-sisa santri. Prihatin sekali saat itu. Kalau malam beliau turun ke dapurnya santri, cari sisa-sisa nasi yang masih ada di kendil itu, lalu itulah yang dimakan oleh beliau. Itu pun kalau lapar, kalau nggak lapar beliau nggak makan. Itu saya tulis dalam buku itu. Nah karena itu saya berharap buku ini menjadi bacaan, karena ini sudah dibedah di berbagai provinsi dan kabupaten, mulai dari Aceh, Kalsel, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Semarang dan seterusnya. Bahkan ada yang izin kepada saya untuk dijadikan materi kuliah di sebuah perguruan tinggi. Silakan saja, karena memang itu dibuat untuk edukasi publik. Jadi kalau mau mempelajari Kiai Asep, mau meneladani Kiai Asep, harus dilihat dari masa remaja yang sangat miskin, tapi kemudian beliau sangat gigih untuk belajar. Nah, ini pondok pesantren yang masih baru, saya kira bisa mencontoh bagaimana proses-proses awal Amanatul Ummah itu. Di Jawa Barat, di Cirebon ada pesantren baru yang meniru full semua sistemnya maupun riadohnya pondok Amanatul Ummah, pondoknya Kiai Asep ini ternyata sukses. Sekarang santrinya sudah 4.000 dan tahun kemarin mengirim santrinya ke Al-Azhar Mesir itu 90 orang. Karena pesantren beliau ini memang banyak sekali di luar negeri. Saya pernah diajak beliau ke Mesir, ke Maroko, dan di sana itu di Al-Azhar aja itu sekarang santri Amanatul Ummah 400.000 lebih. Mohon maaf, 400 santri lebih. Nah, kalau di Indonesia santri-santri beliau selalu merajai perguruan tinggi negeri, mulai dari ITB, UGM, UI dan seterusnya. Karena itu beliau wajar mendapat predikat sebagai tokoh pendidikan dan juga lembaga atau pesantrennya mendapat berbagai penghargaan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.